Oke, balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah last material before the exam, maybe exam ya. Jadi kita akan ngomongin tentang pengantar komunikasi profetik yang akan dibahas di semester selanjutnya. Tapi Mbak Ida akan kasih gambaran saja. Nanti kalian akan perdalamnya di mata kuliah di semester selanjutnya. Mbak Ida kutip ini dari bukunya Pak Holly ya, dari komunikasi profetik perspektif profetika Islam dalam komunikasi, yang ditulis dan dikeluarkan oleh Pak Holly di tahun 2009 lalu ya. Jadi kita akan brief aja secara singkat apa sih tentang kajian atau konteks, bukan kajian ya, paradigma ini. Kemudian apa sih komunikasi profetik, apakah itu komunikasi profesi atau seperti apa. Nah, Mbak Ida bagi sesuai dengan bukunya Pak Holly ya, bahwa sebenarnya perspektif profetik itu biasanya disebut memang komunikasi profetik ya dalam kajian dalam ilmu komunikasi. Nah, atau kita menyebutnya sebagai komunikasi kenabian. Nah, konteks ini kemudian bukan dan jangan diartikan sebagai komunikasi yang kaitannya dengan dakwah atau komunikasi dakwah, karena dalam konteks ini Pak Holly dan beberapa scholars sebelumnya itu mencoba untuk membagi komunikasi profetik ini dalam dua gagasan besar, yaitu satu adalah bagaimana kemunculan istilah profetik di Indonesia, kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian kita memaknai konteks nabi atau kenabian ya, sehingga kita akan bahas dari dua sudut pandang tersebut. Nah, konteks di sini yang pertama adalah bagaimana sih kemunculan istilah profetik dan disiplin ilmu komunikasi di Indonesia. Nah, Pak Holly mengangkat dari tulisannya Kunto Wijoyo ya, yang beliau adalah seseorang yang mula-mula mencetuskan istilah profetik di kajian ilmu sosial ya, sehingga menurut Kunto Wijoyo ini profetik diartikan sebagai suatu paradigma, teman-teman. Jadi bukan suatu kajian, dan ini adalah suatu cara pandang berdasarkan tujuan etis tertentu ya. Ada konteks tujuan etis tertentu, sehingga konteksnya merujuk pada cara pandang terkait dengan semangat kenabian. Karena etis tertentu apa tadi? Etisnya kenabian, profetik. Profet itu adalah nabi, sehingga paham profetik adalah paham kenabian. Nah, Kunto Wijoyo kemudian merumuskan semangat atau etos kenabian ini dalam 3 hal, teman-teman. Yang pertama adalah humanisasi atau memanusiakan manusia. Kemudian liberalisasi, yaitu kebebasan dalam berkembang ya, dalam berkembang membangun kayak gitu ya. Kemudian transendensi adalah konteks di mana kita tidak boleh lupa bahwa kita itu ciptaan dari Tuhan, dan ada konteks-konteks tertentu di luar akal sehat kita yang manusia itu tidak mampu membuatnya selain Tuhan kayak gitu. Misalnya, kok ada dunia, kok ada lautan, kok ada tumbuhan misalnya kayak gitu. Kita mungkin bisa menciptakan, manusia bisa menciptakan robot, kemudian manusia bisa bikin internet, tapi kenapa ada dunia? Kenapa kita harus berjuang untuk dunia? Ya karena konteksnya kita harus memanusiakan manusia, kemudian kita harus memperjuangkan kemajuan manusia, dan itu ingat kepada Tuhan. Itu adalah asas dari kenabian yang digagas melalui kajian paradigma profetik. Kemudian Kunto Wijoyo juga menyebutkan bahwa harapan dari profetik, istilah profetik ini adalah ada semangat kenabian, sehingga diharapkan sarjana-sarjana di Indonesia atau ilmuwan di Indonesia itu juga memikirkan bidangnya masing-masing dalam cara pandang kenabian kayak gitu ya. Dan ini paradigma ini kemudian diikuti oleh Iswandi Syahputra ya, yang kemudian diterapkan dalam
konteks atau studi ilmu komunikasi dan menyebutnya menjadi komunikasi profetik. Nah, di sini Iswandi mengatakan bahwa lagi yang Mbak Ida garis bawahi di awal tadi bahwa Pauli dan mengutip Iswandi Sahputra bahwa komunikasi profetik itu adalah cara pandang dan bukan merupakan kajian komunikasi dakwah, ya, sehingga ini adalah paradigma profetik yang sejajar dengan 3 paradigma ilmu sosial yang lain yang pernah kita pelajari. Ada positivisme, ada kritis atau kritis atau interpretatif dan konstruktivisme atau interpretatif dan kritis. Nah, sehingga paradigma profetik ini menjadi paradigma keempat dalam kajian ilmu sosial budaya, ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian nanti ditanyain apa saja yang kemudian menjadi paradigma di dalam ilmu sosial budaya terutama di komunikasi, kalian bisa jawab 4 ini. Yang pertama adalah positivisme, kemudian yang kedua adalah konstruktivisme atau interpretatif, kemudian kritik, dan yang terakhir adalah profetik, ya. Kemudian komunikasi profetik juga disebut tadi sebagai komunikasi kenabian atau kerasulan yang tidak bisa kemudian kita artikan sebagai istilah sempit bahwa ini hanya terkait dengan konteks tata cara Nabi dalam berkomunikasi atau dakwah saja, tetapi komunikasi yang berusaha meneladani tujuan kenabian. Kenapa Nabi diperintahkan Allah atau diberikan wahyu oleh Allah untuk umat manusia itu, kenapa kayak gitu, atau kenapa Nabi itu diutus oleh Tuhan untuk manusia kayak gitu ya. Nah, disinilah semangat itu kemudian digunakan sebagai suatu paradigma dalam kajian ilmu sosial terutama komunikasi. Nah, sehingga komunikasi profetik itu hadir, paradigma ini hadir untuk menggeser tujuan studi komunikasi. Jadi komunikasi bukanlah hanya untuk mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang, membentuk konsensus atau perjanjian, memperoleh pemahaman bersama gitu ya, tapi juga konteksnya melanjutkan tugas orang nabi dalam masyarakat. Untuk apa? Untuk misalnya kalau dalam konteksnya menghindari yang munkar dan memperbaiki yang sudah ada dan menggunakan kebenaran untuk melakukan pembangunan serta berdasarkan landasan keislamian atau transendensi tadi teman-teman, memanusiakan manusia, kemudian liberalisasi dan transendensi, ya, sehingga kita akan dapat itu tadi bahwa tujuan komunikasi itu menggerakkan, ya, komunikasi profetik itu menggerakkan dari etos tujuan Nabi diutus Tuhan menyampaikan wahyunya di muka bumi. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana kemudian kita memaknai nabi atau kenabian atau nabi atau kenabian itu dipahami oleh masyarakat Indonesia. Kita mulai dari bahwa dalam konteks dunia muslim ya atau Islam, kita mengenal bahwa konteks nabi sama rasul itu beda kan teman-teman. Nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dari ilahi tapi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Tapi kalau rasul itu mendapatkan wahyu dari ilahi dan juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Nah, tapi kemudian istilah yang digunakan tadi adalah istilah profetik yang berasal dari bahasa Inggris prophet, ya, sehingga di dalam kajian ini kan di ilmu Western itu tidak mengenal adanya pemisahan pemaknaan atas konsep kenabian atau rasul, sehingga komunikasi kenabian di sini adalah
diartikan bahwa komunikasi nabi atau rasul ketika ia berurusan dengan umatnya, jadi lebih general ya teman-teman ya. Nah, konteks di sini kemudian masuk ke dalam konteks di mana komunikasi profetik ini tidak hanya bersifat kelompok saja, bahwa misalnya ketika kita hubungkan kenapa sih Nabi Muhammad diturunkan atau diutus sebagai rasul, itu kenapa kayak gitu. Misalnya Nabi Muhammad diutus sebagai rasul itu tidak hanya untuk untuk warga atau bangsa Arab saja, tetapi untuk rahmatan lil alamin ya, sesuai dengan etosnya Islam bahwa ini adalah konteks di mana manusia itu sorry ya belibet ya. Jadi konteksnya tadi Nabi itu diutus untuk manusia karena konteksnya dia juga sesuai dengan etos Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi semesta alam, sehingga di sini semangat profetik ini juga diharapkan bisa masuk dalam konteks seluruh umat di dunia gitu ya, tidak dibatasi untuk identitas non muslim gitu teman-teman. Sehingga ketika kita menilik keempat perspektif Islam dalam studi komunikasi di Indonesia, memang ada tataran, nanti kalau kalian lihat PPT ya, komunikasi profetik itu diartikan sebagai bagaimana komunikasi itu melihat Islam adalah sebagai upaya komunikasi untuk mewujudkan tujuan kenabian tadi sebagai rahmatan lil alamin. Kalau Mbak Ida bisa meringkas lebih cepatnya adalah komunikasi profetik itu bukan lagi tentang bagaimana etika profesi komunikasi dijalankan, tetapi juga terkait dengan bagaimana Islam itu tidak anti teknologi, misalnya tidak anti modernisasi, tetapi juga dia itu Islam itu atau semangat kenabian ini anti terhadap segala macam penindasan, penghancuran atas harkat manusia, kemudian tapi yang didasari oleh kesadaran atas diri manusia sebagai seseorang yang merupakan ciptaan dari Tuhan dan tidak lepas dari kekuatan Tuhan atau transendental ya, kita kehadapan posisi kita sebagai manusia yang vertikal kepada Tuhan kayak gitu. Sehingga basisnya tadi manusia itu humanisme, kita memanusiakan manusia ya. Kemudian ada asas liberasi, nahi munkar,